Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yaqumu baina aydikum jami'an rajulun min rijal bismi ta'mir al-masjid annahu yuridu an yuballigha lakum 'an tartibi ada'i al-jum'ah. Al-yawm al-jum'ah fi tarikh 22 من أغسطس سنة 2025 ميلادية. سيقوم بإلقاء الخطبة فضيلة الأستاذ بروفيسور دكتور علي M.Agi والإمام أخونا القاري رزق الدكوانشاه والمؤذن أخونا زيان شاكرشاه. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار من الأسفار والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. لذلك استمعوا وأنصتوا إلى خطبة الخطيب. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف
bima kanu yasna'un. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada bulan ini, bulan Agustus tahun 2025, seperti tahun-tahun sebelumnya, kita rakyat Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaan. Tahun ini kemerdekaan Indonesia sudah memasuki tahun yang ke-80, sudah lumayan tua. Kita masih melihat banyak bendera, banyak umbul-umbul, baliho-baliho besar yang menunjukkan bagaimana kegembiraan masyarakat Indonesia memeriahkan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan negara. Kemerdekaan ini adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemerdekaan adalah hakikat dari kemanusiaan. Kemerdekaan adalah keinginan setiap bangsa, bahkan setiap orang. Kemerdekaan adalah fitrah. Manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka. Karena itu, di antara risalah ajaran penting yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah memerdekakan manusia, memerdekakan mereka dari penjajahan fisik, penjajahan negara, penjajahan non fisik, penjajahan ekonomi, penjajahan pendidikan, penjajahan kemanusiaan. Kemerdekaan adalah nikmat yang senantiasa harus kita syukuri. Jangan sampai Allah Ta'ala mencabut kembali kemerdekaan itu karena kufur nikmat yang kita lakukan. Ayat yang tadi baru kami bacakan adalah surat An-Nahl ayat 112. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah itu. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam Islam kemerdekaan tidak dilihat hanya dari satu sisi saja. Kemerdekaan bukan hanya penjajahan atas sebuah negara, tetapi yang paling inti dari kemerdekaan itu adalah kemerdekaan ketika kita beribadah dengan tauhid yang benar, ketika kita bebas memilih Tuhan kita, tidak terjajah oleh kesyirikan, tidak terjajah oleh kemaksiatan, tidak terjajah oleh kesibukan kita pribadi, tidak terjajah oleh kesibukan kelompok. Itulah hakikat kemerdekaan di dalam Islam. Merdeka dalam menyembah dan meminta kepada Allah. Karena penjajahan tidak hanya dalam bentuk fisik, maka perlawanan pun tidak semuanya dalam bentuk fisik. Penjajahan dalam bentuk ekonomi, kita mengenal ada istilah sistem feodalis, sistem monopoli dan seterusnya, yang ujung-ujungnya adalah memelarakan rakyat. Hanya segelintir orang, hanya sedikit orang yang kaya, yang hidupnya enak. Sebagian besar masyarakat hidup dalam keterpurukan. Itu penjajahan ekonomi. Penjajahan bisa jadi dalam bentuk pikiran. Dulu beberapa tahun yang lalu ada satu istilah namanya ghazwul fikr, pertempuran atau peperangan pikiran. Ide-ide atau pemikiran-pemikiran tertentu disetting sedemikian rupa sehingga kita harus menerimanya. Kita harus menerima ide pikiran bahwa semua agama itu sama. Kita harus menerima pikiran bahwa laki-laki boleh menikah dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan seterusnya. Itu adalah sebuah penjajahan pemikiran. Ghazwul fikri ini bahkan sampai pada tingkat kita bisa murtad karena menyamakan satu agama dengan agama yang lain.
Pernikahan sesama jenis itu adalah ide ghazwul fikri. Pernikahan antar agama itu adalah ide ghazwul fikri, termasuk paham-paham yang sering kita dengar dengan istilah paham yang radikal, paham yang sangat keras, dan kerasnya itu bukan karena memegang prinsip, kerasnya adalah keras yang salah dalam memahami agama. Kaum muslimin hamba Allah yang mulia, para ulama menyebutkan penjajahan yang paling besar sesungguhnya adalah yang dilakukan oleh nafsu kita sendiri. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Munabihat ala Kitab Yaumil Mi'ad menyebutkan, man tawahama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qalat ma'rifatuhu bi nafsihi. Barang siapa yang menyangka, barang siapa yang menduga bahwa ada yang lebih memusuhi dirinya ketimbang nafsunya sendiri, berarti dia kurang mengenali pribadi. Kalimat ini mengkritik orang-orang yang menganggap bahwa musuh terbesar itu berada di luar diri kita. Ibnu Hajar menyatakan musuh terbesar itu sesungguhnya ada di dalam diri kita sendiri, yaitu nafsu. Para ahli psikologi juga menyebutkan bahwa kita seringkali kalah dengan nafsu kita sendiri. Banyak orang sakit karena tidak mampu menahan nafsu makan, artinya dia kalah dengan nafsu makannya. Banyak rumah tangga hancur, berantakan karena satu pihak, orang tua atau anak-anaknya tidak mampu menahan diri, tidak mampu melawan diri mereka sendiri. Ada yang mencari cinta di luar rumah tangga. Sebuah lembaga, sebuah organisasi sering sekali menghadapi satu masalah besar karena ada di antara anggotanya tidak mampu mengalahkan kepentingan diri mereka. Kaum muslimin sidang Jumat yang mulia, pada tahun 750 Masehi berdirilah Daulat Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah di Baghdad yang dibangun oleh anak-anak cucu Ibnu Abbas. Daulat Abbasiyah mencapai kejayaan pada masa-masa Harun al-Rashid, khalifah yang sangat dikenal, Al-Ma'mun, Al-Muqtasim, dan beberapa lainnya. Abbasiyah mencapai golden age masa ke masa. Tetapi 500 tahun kemudian Abbasiyah dilululantakkan oleh Mongolia yang datang dari arah selatan, mengalahkan Abbasiyah sehingga Baghdad itu rata dengan sana. Perpustakaan terbesar dalam sejarah Abbasiyah namanya Baitul Hikmah dibakar oleh tentara Mongol dan kemudian sebagian besar bukunya ditenggelamkan ke Sungai Tigris. Sungai Tigris itu membelah kota Baghdad sehingga dalam sejarah disebutkan sungai itu selama 1 minggu hitam warnanya karena tinta buku-buku yang ditenggelamkan oleh Mongol. Genghis Khan adalah orang yang menaklukkan dinasti Abbasiyah. Ia dikenal sangat kejam, ia dikenal sangat kuat, tetapi sesungguhnya yang mengalahkan Abbasiyah itu bukanlah Genghis Khan dan tentara Mongol. Yang mengalahkan Abbasiyah adalah kehancuran dari dalam mereka sendiri. Ada kehidupan yang tidak normal dalam istana, ada liwat di dalam istana, ada perebutan kekuasaan di dalam istana, ada kemaksiatan di dalam istana. Itulah yang pertama sekali menjatuhkan daulat Bani Abbas, lalu kemudian datang tentara Mongol menghancurkan mereka sehancur-hancurnya.
tahun 711 menyeberanglah Farid Genzia, seorang panglima perang dari Afrika Utara ke Spanyol. Setelah menyeberang bersama 12.000 tentara, dia membakar semua kapal yang membawa tentaranya. Para tentara kemudian membakar semangat yang lainnya, tapi juga mempertanyakan kenapa panglima membakar kapal-kapal. Kata Farid bin Ziyad, di depan kita musuh, di belakang kita lautan. Kalau kita mundur, kita mati. Tidak ada lagi kapal yang bisa membawa kita ke Afrika Utara. Salah satu-satunya kesempatan kita untuk hidup adalah melawan musuh. Melawan musuh bisa berarti mati, bisa juga hidup kalau kita mati. Itulah pertama sekali umat Islam menyeberang ke Spanyol. Islam berkuasa di sana sampai tahun 1490. Setelah berkuasa lebih dari 750 tahun. Yang awalnya ibu kotanya itu di Cordoba, kemudian dipindahkan ke Granada. Siapa yang menghancurkan mereka? Raja Fernando dari Aragon yang menikah dengan seorang ratu dari Castilla namanya Isabel. Seorang raja dan ratu inilah yang kemudian menghancurkan kekuatan terakhir umat Islam di Granada. Hancurnya 1469 tidak ada lagi umat Islam di sana satupun, karena hanya diberikan 3 pilihan: berperang sampai mati, masuk agama mereka, atau keluar dari Spanyol. Sultan terakhir, Sultan Muhammad, kemudian menyeberang lagi ke Afrika Utara. Di tempat penyeberangan nenek moyang mereka, Farid bin Ziyad, mereka menangis sejadi-jadinya memandangi kembali Spanyol yang sudah kalah. Ibunya katakan, menangislah nak, menangislah sebagai seorang perempuan, karena kamu tidak akan bisa lagi datang ke Spanyol ini. Spanyol yang sudah dibangun oleh kakek moyangmu. Kaum muslimin hamba Allah yang mulia, siapakah yang menghancurkan Spanyol? Iya, seorang raja namanya Fernando dan seorang ratu namanya Isabella. Tetapi sesungguhnya umat Islam waktu itu sudah hancur dari dalam karena tidak mampu melawan diri mereka sendiri, yaitu nafsu untuk berkuasa. Terjadilah perebutan kekuasaan di Spanyol. Demikian juga yang terjadi di Mughal. Islam berkuasa dari tahun 1526 sampai 1857, ratusan tahun juga, tetapi juga hancur karena antara lain perebutan kekuasaan. Karena umat Islam dijajah oleh diri mereka sendiri. Kaum muslimin sidang Jumat yang mulia. Karena itu di antara wasiat Nabi Muhammad SAW, wasiat Islam adalah kita senantiasa mempertahankan persatuan dan kesatuan kita. Banyak sekali ayat Al-Quran, banyak sekali hadis Nabi yang mengajarkan, yang mewajibkan bahwa kita harus bersatu padu untuk menghadapi penjajahan dalam bentuk apapun, dalam bentuk penjajahan fisik, penjajahan negara, penjajahan ekonomi, penjajahan pendidikan, penjajahan budaya, bahkan penjajahan agama. Yang kita hadapi sekarang adalah penjajahan teknologi. Sekarang ini sebagian besar kita menghadapi penjajahan dunia digital, menghadapi TikTok, menghadapi penjajahan IG, Facebook, dan berbagai aplikasi lain. Muncullah yang namanya attention span. Perhatian kita terhadap satu tontonan itu diukur lamanya. Karena kita sering men-scroll tiap TikTok, tiap video pendek itu, otak kita hanya terbiasa dengan hal yang sifatnya ringkas, pendek. Akibatnya apa? Kita kemudian bosan membaca buku.
kita bosan membaca Al-Quran, kita bosan mendengarkan penjelasan ustadz kita ingin semuanya serba pendek. Itulah akibat dari penjajahan era digital yang kita dibiasakan dengan video-video pendek saja. Karena itu di kampus, di pondok kemudian muncul seruan-seruan untuk kembali membaca buku. Di Mardian, ketika kita memasuki halamannya, persis di jalan utama, spend your time for reading the books. No friend as a loyal as a book. Tidak ada sahabat yang lebih setia dibandingkan sebuah buku. Habiskanlah waktumu untuk membaca buku. Kalimat-kalimat itu antara lain adalah sebuah perjuangan untuk melawan penjajahan TikTok, untuk melawan penjajahan IG dan banyak aplikasi lainnya yang menjauhkan kita dari masjid, menjauhkan kita dari buku, menjauhkan kita dari Quran, menjauhkan kita dari diskusi-diskusi yang lebih serius. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jumat yang mulia, marilah senantiasa kita jaga kemerdekaan ini dengan ikut berjuang, tidak hanya dalam berfisik, tetapi tergantung penjajahan apa yang kita hadapi. Jangan sampai kita termasuk orang yang disebut dalam Al-Quran di awal tadi menjadi umat yang mendiami sebuah negeri yang dalamnya aman bagi tentram, seperti Baghdad, seperti Spanyol, seperti Mughal. Rezeki datang kepada mereka melimpah ruah dari berbagai tempat, tetapi karena penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah itu, Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan, ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Jangan sampai Indonesia tercinta ini, Aceh tercinta ini, seperti Baghdad yang dihancurkan oleh Mughal, seperti Spanyol yang dihancurkan oleh Ferdinand dan Isabella, seperti Mughal yang dihancurkan oleh Inggris dan berbagai tempat lainnya. Mari kita berjuang menurut kapasitas kita masing-masing. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa la dzikrullahi akbar.